Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku semua, kelas 10, IPA, IPA 1 dan IPA 2 ya. Apa kabar semuanya nak? Bapak berharap sih kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Tetap jaga kesehatan anakku, tetap semangat ya. Meskipun kita masih kondisi daring belajarnya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai ya. Kita lanjutkan saja ya. Kalau kemarin pengertian sistem pembagian kekuasaan ya. Pembagian kekuasaan dari dua kata itu pembagian dan kekuasaan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembagian memiliki arti menceraikan menjadi beberapa bagian dan memecah. Sementara kekuasaan itu adalah wewenang ya. Bapak ngulang sedikit saja ya. Kemudian ada juga pengertian dari pembagian kekuasaan menurut para ahli ya. Ada menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Ada juga menurut Jimli As-Siddiq ya. Ada juga menurut Jul Afdi Adrian ya, yang membagi kekuasaan itu menjadi dua, ada vertikal, ada secara horizontal ya. Kalian bisa baca-baca ulang ya. Kemudian yang kedua ya, kita lanjut pembagian kekuasaan menurut para ahli. Di antara ada dua tokoh ya, menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Ini ada pemikiran yang berbeda antara John Locke sama Montesquieu. Kita bahas sekarang ya. Pembagian kekuasaan menurut para ahli. Yang A, John Locke ya. Di dalam bukunya yang berjudul Treatise of Government, mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Menurut beliau, agar pemerintahan tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif ya. Legislatif itu membuat undang-undang, yang kedua itu eksekutif menjalankan undang-undang, yang ketiga federatif itu menjalin kerjasama diplomatik ya, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Ini menurut John Locke ya. Pendapat John Locke ini yang mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan ya, atau absolut dalam satu negara. Yang B, menurut Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Prancis, mengumumkan teorinya yang disebut trias politica ya, dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois ya, pada tahun 1748, menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Nah, perhatikan di sini ya. Menurut Montesquieu, tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan agar kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu ada kekuasaan legislatif sama ya, yaitu membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang. Nah, bedanya di nomor 3, kekuasaan yudikatif mengadili ya. Mengadili apabila ada penyalahgunaan dalam menjalankan undang-undang ya. Itu bedanya dengan John Locke ya. Nah, sampai di sini teori pembagian kekuasaan menurut dua ahli ini, John Locke sama Montesquieu ya, agak sedikit berbeda. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal, ada juga pembagian kekuasaan secara vertikal yang tadi sudah dibahas sedikit sama Bapak ya. Baik anak-anakku, setelah ini jangan lupa kalian setelah menonton, Bapak kasih waktu 5-10 menit sebelum kita Zoom Meet ya. Untuk absen video YouTube kalian silahkan tulis di kolom komentar ya nak ya. Baru nanti di Zoom Meet Bapak akan share absen kembali ya. Ada lagi absennya buat Bapak berupa
Google Form ya. Jadi kalau kalian tidak ikut Zoom Meet berarti kalian alpha ya. Jadi 3 jalur akan berjalan. Namun untuk penugasan Bapak belum kasih untuk saat ini ya, tapi nanti setelah selesai bab 1 ini baru Bapak kasih tugas ya nak ya. Baik, sampai di sini, sampai ketemu di Zoom Meet nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.